hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ke acara inti di mana talk show yang dipandu oleh Bapak Tommy, kita tahu ya semua bahwa pembicaranya adalah pembicara-pembicara yang handal. Nah, sebelum kita memasuki ke intinya, mungkin kita putarkan dulu video profile mengenai para pembicara kita pagi hari ini. Silakan. Oke, itu tadi profil para pembicara kita hari ini, keren-keren kan ya. Jadi segera undang teman-temannya yang lain untuk bisa join di acara hari ini. Nah, sekali lagi juga saya ingatkan bahwa rekan-rekan sekalian sebaiknya stay tune ya di acara ini sampai akhir karena sepertinya sih ada door prize ya. Jadi surprise aja. Jadi saya kasih tahu. Jadi tetap stay tune di acara ini sampai selesai. Oke, kita akan memasuki ke acara inti yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator handal kita Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Oke, terima kasih Bu Dina. Waduh, pagi-pagi lihat yang seger-seger itu bikin seger ya. jadi studio yang tadinya dingin jadi sekarang jadi hangat ini teman-teman semuanya gitu kan ya. Karena kalau dari layar kami sudah 96 partisipan ini yang join itu ya. Saya yakin sih ada yang join rame-rame ini gitu Pak Bapak. Jadi ada yang satu ruangan, bertiga, berempat gitu kan ya. Dan yang pasti ini nanti kita akan upload bareng-bareng di YouTube channel di Pertapi dan juga di Eon gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mengulang lagi, siapa tahu nanti pada saat penjelasan ada yang kelewat gitu kan ya. Gitulah. Supaya nanti teman-teman fokus seperti yang ada di belakang saya itu di layar TV kita akan bongkar rahasia kehandalan engine gitu kan ya. Kita tahu bahwa engine itu apa istilahnya, core of the core gitu kan ya, core of the core dari alat berat itu sendiri gitu. Nah, engine itu ibarat badan kita, kadang lemes, kadang kuat gitu ya, kadang bertenaga, kadang loyo gitu. Nah, untuk menjaga supaya engine kita itu bisa performanya tetap tinggi dan stabil, itu ada satu sebenarnya yang paling salah satu yang terpenting yang intinya itu adalah gimana engine itu tidak gampang panas, gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau engine itu panas sama kayak kita sama kayak kita nanti kalau panas itu biasanya jadi lemot gitu ya. Karena overheat jadi lemot. Aturan kita bisa 1+1 itu 2, jadi 1+1 jadinya bukan 3 Pak, tapi gitu. 1+1 berapa? Gitu. Nah itu kan nanti jadinya karena lemot gitu kan ya. Makanya untuk bisa menjaga kehandalan engine itu supaya tetap performan, dia harus dijaga temperaturnya. Gitu tadi gitu kan. Nanti mungkin teman-teman bisa nanya ke pembicara-pembicara kita pagi ini ya, sudah dijejerkan tadi CV-nya itu tadi Pak Ahmad Yani kalau mau ditulis semua nggak muat, mungkin sekitar 5 halaman lebih gitu ya. Kita tahu Pak Ahmad Yani, kita juga tahu Pak Rohman ada sebelah sana meskipun kelihatan masih muda ya, Mas Edwan ini, tapi sudah pengalaman luar biasa gitu ya. Kebetulan ini semuanya anggota Pertapi ya.
gitu ya, semuanya anggota Pertapi, jadi kita bisa explore banyak nih. Oke. Gimana Pak? Oke, siap. Siap, ya kan? Semangat. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita semua sudah udah divaksin lengkap dan di poster semuanya gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu pakai masker lah ya. Oke. Mungkin kita karena ini semi casual, kita sambil diskusi ya, gitu ya. Barangkali kita mulai dulu dari yang Pak Yani dulu deh ya, gitu ya, dari yang sesepuh dulu nih ya. Dari Pak Yani ini adalah Dewan Pakar ya Pak Roman ya, Mas Edwan. Ya. Dewan Pakar dari Pertapi gitu. Kalau Pak Yani melihat sendiri sebenarnya di engine itu atau di alat berat itu sebenarnya secara spesifik mungkin nanti bisa dijelasin sedikit untuk sistem yang lain, tapi kalau bisa dijelasin sedikit tentang cooling system itu sebenarnya apa sih Pak gitu. Bener nggak kalau seandainya engine itu overheat itu performanya jadi turun? Bahkan di periode 1 kalau teman-teman ingat kemarin waktu itu Pak Jose menceritakan bahwa ketika kita nggak bisa jaga temperatur itu mengurangi umur gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau penasaran kayak apa sih penjelasan Pak Kosen, lihat aja di YouTube-nya ya. Nanti langsung akses, jangan lupa like and subscribe. Lihat aja penjelasannya kenapa sih kok kalau temperaturnya tinggi itu umurnya berkurang gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa minta Pak Yani juga untuk jelasin. Nah, setelah itu saya minta yang lain nih gitu. Silakan Pak Yani. Gimana Pak Yani? Sebelumnya kita beri salam dulu ya. Oh ya, salam. Salam Pertapi, salam sehat, jaya terus, luar biasa. Luar biasa. Ya. Mas Tommy, saya setuju dengan apa yang disampaikan bahwa salah satu sistem yang memang harus handal di dalam sistem engine itu adalah cooling system ya. Selain sistem yang lain, ada sistem kelistrikan, kemudian sistem lubrication system, kemudian ada fuel system dan air intake system dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari cooling system itu adalah bagaimana cara menstabilkan temperatur di dalam sistem. Kita tahu bahwa pada saat terjadi kompresi, berapa tekanan yang terjadi di sana itu sekitar 40 sampai saat kompresi ya, itu 40 sampai 60 kg per cm persegi, dan panas yang terjadi di sana itu sekitar hampir mencapai 500 sampai 5000 derajat Celcius, itu pada saat kompresi. Karena memang pada saat terjadi pembakaran diperlukan panas ya. Flashing point pada engine diesel itu di atas 25 derajat Celcius ya. Kita tahu kalau yang gasolin ya di bawahnya 25 derajat Celcius karena di ruang udara juga bisa terbakar. Tapi kalau engine diesel itu harus memerlukan flashing point yang tinggi karena harus temperatur panas dulu antara pencampuran udara dan bahan bakar yang ideal, timbul panas baru akan terbakar. Sehingga mengakibatkan rentetan peristiwa panas yang terjadi di dalam. Itu pada saat kompresi. Nah, ketika saat terjadi pembakaran itu lebih tinggi lagi. Bahkan sampai 9.000 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara mengantisipasi supaya cooling itu terjaga di antara 80 sampai 90 derajat Celcius? Dijaga dengan sirkulasi di dalam engine ya, ada pengatur sirkulasi, sebenarnya ada termostat di sana. Setelah nanti kondisinya misalnya ada terjadi pemanas yang berlebih, maka termostat akan membuka, kemudian masuk ke radiator, didinginkan lagi sehingga terus sirkulasi. Nah, yang paling penting di sini kalau kita bicara terkait cooling system adalah media yang ada di cooling system itu sendiri. Pemilihan kadar air. Pemilihan kadar air, kita tahu ada hardness ya. Kategori air menurut kualitas itu ada hardness-nya, ada nilai pH. Kemudian suggest water quality limit untuk air itu, iron ppm-nya itu di bawah 1. ppm itu adalah part per million, sama dengan 1 gram material yang terkandung dalam 1 meter kubik fluid. Kekerasan air misalnya 8, artinya 8 gram CaO, limestone, terkandung dalam 1 meter kubik 1 juta mililiter air. Itu ppm ya. Total hardness-nya di bawah 20, kemudian klorid, sulfat dan pH. Ini penting ya, karena kualitas air itu penting. Nah, arahnya kemana sebenarnya untuk bisa stabilitas dari cooling system ini bisa tercapai? Tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara kita memilih media air di sana. Itu media air yang terkandung di dalam cooling system itu yang penting. Karena di lapangan sering terjadi orang yang mohon maaf nih, ada operator ketika
unitnya overhead, buka tutup radiator, cari air SAM, masukin ke sana, itu kan air air yang asam masuk situ, itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam aluminium, di dalam gram, di dalam sistem itu sendiri. Saya kira begitu ya. Kalau memerlukan kehandalan engine sangat penting, cooling system sangat penting. Wah, ini cakep banget ini ya. Sama ya kayak tadi Pak ya, 1+1 harusnya 2 ya kalau pas lagi nggak lemot ya. Kalau pas lagi emosi 1+1 bisa jawabannya lain gitu kan ya. Karena kita lagi temperatur tinggi. Nah, oke, mungkin ditulis dulu presentasinya. Ada lagi ditambahkan Pak ini? Ini mau pengaruh air ketika masalah dalam sirkulasi itu terjadi problem di dalam sistem cooling system ya. Itu sifat dari ada lagi. Next ya. Sifat air itu, nah ada beberapa hal yang memang bisa terjadi ketika media air di dalam cooling system itu tidak bagus ya. Akan mengakibatkan rust atau scale, kerak atau karat ya. Jadi udara atau oksigen, garam dan exhaust gas yang larut di dalam air menghasilkan oksigen dan ion klor, ion asam sulfat, SO4, dan hal ini merusak besi yang ada di dalam sistem itu. Bila temperatur air yang mengandung garam naik, proses korosi berlangsung secara cepat. Kejadian terjadi karena ion klor dan ion SO4 menempel pada permukaan besi dan menyebabkan bisa beroksidasi. Itu kalau terjadi karat. Kemudian kerak, magnesium ya dan kalsium bikarbonat yang terkandung di dalam air mengurai karena pengaruh panas dan membentuk scale. Itu tadi saya bilang, medianya itu memang harus benar-benar sesuaikan dengan yang limit tadi, standar tadi. Gitu. Itu media yang benar air ya. Dan teknologi baru sekarang sudah ada additive coolant. Nah itu yang bisa mengakibatkan sirkulasi di dalam cooling system itu bisa panas, bisa dijaga, kemudian korosivitas, menjadikan material itu kerak dan lain sebagainya, itu ada aditif yang bisa dipakai untuk cooling system ini. Ini berarti penting banget ini cooling system, karena tadi temperaturnya tinggi banget ya. Memang diperlukan temperatur yang tinggi gitu. Nah, gimana caranya tetap jadi berapa? 80 sampai 90 derajat kalau standar. Padahal pas pemanasan 9.000. 9.000. Makanya perlu ada media tadi ya, yang itu harus cepat nurunin. Bayangin itu 9.000 ke 80-an derajat gitu ya. Maka perlu ada temperatur kerja itu. Itu dia. Tapi kalau nggak panas juga nggak bisa jalan engine-nya. Biasanya kalau engine dulu itu kan ada preheating ya. Diheat dulu, panasin dulu, baru kita greng langsung jalan. Setelah temperatur kerja baru dia. Nah, kayak manusia lah, kalau misalnya kita lagi loyo, bangun tidur suruh lari kan loyo juga. Harus ada pemanasan, stretching gitu ya. Biasa ya. Meskipun saya bisa Pak, bangun tidur langsung lari. Nah ini bisa kita lihat Mas Tommy, kalau misalnya terjadi kayak di dalam sendiri itu cooling system banyak hal ya pengaruh di dalam sistem. Ada fitting, ada kapitasi. Kapitasi itu ya terjadinya proses gelembung udara di dalam cooling system, kemudian pecah. Dinding di dalam dinding silinder itu bisa mengakibatkan lubang-lubang. Itu yang harus dihindari. Ini bahaya banget ini nanti. Bisa korosif, bisa kerak, bisa pecah. Kebanyakan kalau misalnya over panas ya, overheat, kebanyakan scratch. Antara dinding liner sama piston. Panas karena overheat, panas, scratch, mengakibatkan yang keluar uang banyak lah untuk overhaul. Itu makanya Pak, kalau lagi emosi itu yang dipegang, gemes saya gitu kepala, padahal kan yang panas hatinya. Gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu ya. Tapi kira-kira nyambung nggak ini Pak? Oke, terima kasih Pak Yani. Nah, mungkin dari Pak Rohman ini kan sangat penting banget nih untuk yang cooling system ini Pak. Perlu pemilihan cooling system. Nah, tadi udah dijelasin juga peranan coolant gitu. Kalau dari Pak Rohman nih, sarannya nih. Pak Rohman kan tadi udah melanglang buana ke banyak perusahaan juga gitu. Kira-kira secara best practice-nya apa sih Pak yang perlu diketahui sama teman-teman ini untuk pemilihan coolant yang bagus? Ya, oke. Semangat pagi. Luar biasa. Semoga rekan-rekan tetap sehat dan bersemangat. Jadi memang kalau bicara engine itu sama halnya kita bicara tentang power gitu ya.
Makanya kalau di teknisi itu sering disampaikan bahwa engine is my soul, ya, Oh, iya. engine is my spirit gitu. Iya. Jadi mesin itu like the human gitu. Artinya bahwa engine kurang lebih sama dengan manusia. Kalau di posisi manusia, engine itu di apanya kan begitu? Ya di jiwanya, di spiritnya. Maka kadang-kadang kalau kita salah treatment terhadap engine, itu pasti bisa mengakibatkan loss yang luar biasa. Tetapi kalau kita well treatment ya, pasti akan mendapatkan profit yang luar biasa. Sama seperti manusia, Pak Tommy. Kalau dia kehilangan jiwanya, maka dia make loss everything, gitu ya. Kalau dia lagi sehat jiwanya, maka they can produce everything, kan gitu. Nah, baik. Tadi Pak Yani sudah sampaikan betapa perlunya yang namanya coolant system. Ya, pasti itu karena kita bermain-main dengan panas. Cuman begini, memang ada beberapa orang yang berasumsi bahwa take simple sajalah yang namanya yang penting coolant. Coolant itu bisa ambil dari apapun yang cair, tidak berwarna, kemudian tidak berasa, kemudian normal sehingga ada istilah mungkin saya tidak perlu belanja beli coolant, tapi cukup saya ambil aja air biasa. Kemudian ada juga yang bilang oke, mungkin saya juga bisa tampung dari air suling, mungkin dari tetesan AC itu kan cost free gitu ya. Atau air hujan. Nah, ya. tetapi hati-hati rekan-rekan bahwa tidak semua air itu bisa menjadi coolant kan begitu. Tetapi semua coolant adalah air gitu. Nah, pernah ada di studi ada yang bilang Pak Roman bahwa yang namanya air itu konduktivitinya itu lebih bagus daripada coolant gitu ya. Artinya bahwa daya serap air biasa, air suling itu lebih hebat daripada coolant. Saya katakan yes, saya nggak sangkal itu. Tetapi masalahnya untuk coolant itu yang diperlukan tidak hanya daya serap panas, tapi kemampuan dia untuk menaikkan titik didihnya, kemudian menurunkan titik beguhnya, kemudian bagaimana kekerasan tegangan permukaan dari air. Jadi air pun ada tegangan permukaan, kan begitu. Kalau misalkan tegangan permukaannya ini terlalu keras, maka suatu saat dia akan bisa merusak apapun yang terbentur. Ya, oleh karenanya memang kita perlu coolant dan coolant ini perlu studi, perlu riset, ya, kemudian perlu beberapa pengujian. Nah, saya coba akan sampaikan tentang heat distribution daripada engine, bisa dilihat pada layar ya, bahwa semua panas pada engine itu akan terdistribusi pada semua bagiannya. Ya, oleh karenanya di dalam engine itu yang namanya air itu tidak hanya manasin di ruang bakar saja, ya, tetapi dia terdistribusi dimanapun yang terkena paparan panas. Bahwa di sana di engine ada exhaust, ya, ada gas buang yang itu panasnya sangat tinggi. Kemudian di situ juga ada flywheel, itu juga kena paparan, kena konduksi daripada panas. Kemudian juga engine bisa memproduksi radiasi, ya, hawa panas di sekitar engine itu juga perlu dipertimbangkan bahwa di sana juga ada cooling gitu. Nah, rekan-rekan, yang penting diperhatikan adalah tentang kenapa sih engine itu harus diselamatkan, kan begitu. Makanya kemudian saya tulis di situ why need the coolant gitu ya. Kenapa kita butuh coolant dan kenapa kita harus membuat selamat itu engine? Ya, karena memang kalau kita bisa treatment engine itu dengan baik, pasti kita akan dapat saving cost yang besar. Jadi rata-rata biasanya cost engine itu adalah 35% from the unit price of component gitu. Artinya 35% dari harga suatu unit itu adalah engine. Kalau kita bisa save engine, maka setidaknya kita tidak akan loss terhadap 35% tadi, kan begitu. Itu satu. Makanya di beberapa company sudah ada namanya program yang namanya life extending of the engine gitu ya. Artinya bagaimana sih umur engine itu bisa diperpanjang, karena kalau bisa diperpanjang pasti cost yang keluar juga akan minimum, dan ini tidak mustahil bisa. Kenapa? Karena engine itu dibuat dari benda-benda yang keras, ya, kemudian sudah dilengkapi dengan cooling system yang bagus, dilengkapi dengan sensor-sensor yang bagus, ya, supaya setiap orang bisa aware, anticipate, prevent kalau misalkan ada masalah gitu ya. Nah, oleh karenanya kita perlu menyelamatkan engine itu dengan macam-macam treatment. Kali ini treatment yang dilakukan adalah bagaimana kita lengkapin engine itu dengan coolant, kan begitu. Mungkin bisa balik ke slide sebelumnya.
Nah, kalau kita bisa memperpanjang usia engine, kemudian kita bisa hindari yang namanya kegagalan, ya, avoid fail gitu ya. Kemudian kita bisa hindarin loss, maka kita akan dapatkan saving yang demikian besar gitu ya. Bahkan bisa memungkinkan engine itu bisa di-reuse ya. Nah, ini Pak T sudah jagonya reuse pada waktu dulu kumpul sama saya jadi mekanik gitu ya. Jadi engine itu bisa sampai second life, kemudian third life gitu ya, sampai 4 kali ya, sampai bisa usia sampai 80.000 jam gitu ya. Padahal kalau orang tidak mengerti, pokoknya overhaul itu setiap 5 tahun sudah overhaul. Ternyata enggak, engine itu bisa sampai berapapun yang kita mau pakai selama memang kita lakukan program-program untuk save komponen engine. Nah, tapi kalau misalkan kita salah treatment gitu, maka yang terjadi ya misalkan contohnya kita nggak lengkapi engine kita itu dengan coolant, maka yang terjadi seperti yang tertera di presentasi ya. Jadi itu adalah lack of coolant impact ya. Jadi impact-impactnya ya pasti overheated, ya over panasnya, dan pasti kalau sudah over panas bisa mengakibatkan jam ya. Jam itu komponen satu terjepit oleh yang lainnya karena dia memuai gitu ya, ada seizure di dalamnya, dan itu akhirnya membuat engine itu umurnya menjadi pendek. Kemudian juga tanpa coolant itu juga bisa mengakibatkan kavitasi pasti. Nah, bicara kavitasi itu kita ingat terhadap titik didih tadi kan gitu. Memang air biasa itu conductivity-nya lebih bagus daripada coolant, tetapi sayangnya dia titik didihnya itu lebih rendah. Jadi dia hanya 100 derajat Celcius, kemudian dia sudah mendidih. Kalau mendidih maka muncullah gelembung-gelembung udara atau bubbling. Dan bubbling ini kalau dia terbentur kepada dinding liner ya, maka bisa mengakibatkan pitting ya, atau yang sampaikan Pak Yani tadi ya, ada terjadi rusted ya, ada corroded di sana, ya pasti akhirnya umur daripada liner menjadi pendek. Nah, coolant yang sudah dicampur dengan aditif, dengan teknologi di riset ya, saya lihat kemarin dari tim Dewan Pakar Perta-Api ada kunjungan ke pabriknya Aeon, luar biasa ya, bahwa di sana diproses dengan tenaga-tenaga ahli ya, dengan komposisi yang bagus, akhirnya bisa menaikkan titik didihnya ya. Biasanya kalau coolant itu naiknya biasanya di 125 derajat sampai 140. Jadi ditunda. Yang mestinya 100 derajat itu sudah mendidih, ini Mas Tommy. Kalau Mas Tommy tadi sumbu pendek ya, gampang tersinggung gitu kan. Ini di-extend menjadi orang penyabar. Ya. Jadi sama seperti tadi ya. Jadi yang namanya titik didihnya engine tadi, air pada engine itu ditunda nih. Lu jangan mendidih dulu nih di 100 derajat, tapi tak tunda nih di 125 derajat. Saya nggak tahu kalau Aeon itu berapa titik didihnya di delay gitu ya. Tapi beberapa produk yang lain bisa sampai 140. Sehingga dia enteng saja tuh engine tuh ya. Kenapa? Ketika dia sudah naik di temperatur kerja di 90 derajat, kemudian diprotek dengan coolant, maka stay di situ, tidak akan pernah mendidih dengan berlebihan dan mengurangi gelembung-gelembung yang akhirnya membuat kavitasi nggak pernah terjadi. Ya, saya pernah punya engine itu sampai usia 40.000, itu liner itu masih bisa dipakai. Coba bayangkan berapa saving cost-nya. Padahal biasanya di tempat lain itu di usia 18.000 jam udah di overhaul kita sampai 40. Pasti pakai coolant itu. 40.000 jam. Ya, pasti pakai coolant gitu ya. Pasti pakai coolant. Bukan air ya, Pak. Ya. Nah, tinggal nanti memang yang terpenting itu adalah komitmen nih ya. Komitmen ini harus dipahami, harus satu understandingnya bahwa coolant itu penting. Itu artinya dari pengambil kebijakan ya, dari sisi sampai owner, kemudian pelaku maintenance sampai kepada operator itu harus paham. Karena memang budaya kita ini operator kalau misalkan radiator kurang sedikit ya sudah dicampur sajalah dengan air biasa. Nah, kalau komposisinya nggak pas, maka yang muncul adalah skill, Pak. Skill itu kerak. Kerak itu adalah karena percampuran perbandingan antara water base dengan coolant ini tidak proporsi gitu ya. Dan perlu ada inspeksi berkala. Karena begini, ada beberapa hal coolant bagus, tetapi engine tetap fail. Nah, itu penyebabnya apa? Karena ada external factor, ya, ada cooling related factor yang menyebabkan engine itu fail. It's not only the coolant, ya kan? Tapi misalkan apa? Misalkan fan speed, ya, karena coolant ini
ketika dia bersirkulasi lewat radiator ya, kemudian dia dihembus dengan angin ya Mas Edwan ya. Nah, ini juga menentukan. Makanya engine itu harus setiap kali servis itu harus selalu diukur dari RPM untuk daripada fan cooling itu masih standar tidak cukup tidak untuk bisa mendinginkan coolant untuk bekerja sesuai dengan riset yang sudah ditentukan gitu. Kemudian water pump juga demikian. Karena water pump ini dia tim seleksi. Tim seleksi. Tim seleksi. Kira-kira air mana yang harus didinginkan, maka dia dikirim ke radiator. Tapi air mana yang tidak perlu didinginkan karena temperatur kerjanya masih standar, maka dia tetap sirkulasi aja di dalam engine. Ada yang namanya engine water jacket. Di situ terus bersirkulasi gitu ya. Nah, termostat harus berfungsi dengan baik. Begitu juga untuk water pump. Ya, water pump itu juga harus berfungsi dengan baik. Bagaimana putaran water pump? Ya, bagaimana sudut-sudut dari water pump itu pada size dimension yang standar gitu ya. Nah, ini Bapak-bapak kalau punya mobil ya, rekan-rekan, itu setiap pagi itu kebiasaan saya itu adalah ngecek bagaimana sirkulasi coolant itu bisa berjalan normal. Caranya gampang. Jadi buka tutup radiator kemudian dilihat lah ya bagaimana proses air yang tampak dari tutup radiator. Tapi bukanya jangan ketika sudah panas Pak Yani. Dia akan meludahi kita tuh, ya kan? Jadi dibuka dulu kemudian dipanasin ya. Bagaimana permukaannya dia akan naik dan turunnya. Kemudian bagaimana bubblingnya itu terjadi, bagaimana sirkulasi itu bisa dilihat dari sekedar tutup pada radiator kan begitu. Ya, jadi itu yang bisa nanti kita diskusikan. Nah, di layar ini tampak beberapa masalah yang terjadi karena kita tidak mampu mengelola coolant dengan bagus, akhirnya ada kavitasi offliner ya, seperti itu. Itu adalah akibat dari pecahnya gelembung-gelembung udara ya. Itu pada dinding liner ya, karena mungkin titik didinya ini tidak sampai pada posisi yang diharapkan. Bisa juga karena terjadi turbulence karena water pump itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian contoh sebelahnya adalah rust pitted atau corroded gitu ya. Ini adalah akibat-akibat dari tingkat keasaman. Jadi keasaman untuk coolant itu memang ada disesuaikan juga dengan tipe radiatornya. Jadi ada radiator yang tipe iron, ada yang tipe aluminium. Biasanya dia bermain di 8,5 sampai dengan 10 untuk pH-nya. Kalau di atas 10 untuk radiator yang tipe aluminium malah justru terjadi korosi gitu ya. Makanya diatur pH itu di antara 8 sampai ya 9,5 itu oke lah, kan begitu ya. Jadi tidak sampai, nggak boleh terlalu basah, nggak boleh juga terlalu asam, kan begitu. Nah, itu ada contoh lagi leak on cylinder gasket ya, cylinder head gasket ya, seperti itu. Dan kalau sudah terjadi itu sudahlah, engine itu nggak akan bisa di-reuse ya. Yang mestinya seperti manusia, kalau asupan vitaminnya nggak bagus, ya pasti umurnya pendek. Kembali lagi pada tadi ya kan. Kembali lagi pada tadi kan gitu. Nah, kemudian sebelah kanan itu adalah seizure gitu ya, bagaimana piston itu terjepit oleh liner karena ada terjadi pemuaian yang berlebihan sehingga akhirnya membuat jam gitu ya. Nah, ini Pak Tri Haryanto ini ahlinya Pak ya. Karena dulu dia mekanik overhaul engine gitu ya. Kayaknya perlu diundang lagi nanti Ya, season berikutnya kira-kira gitu demikian Pak dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti pas recordingnya pas Pak Rohman jelasin tentang buka tutup engine ditulisin ya, jangan dilakukan tanpa pengawasan ahli. Oh iya. Ya, jadi kalau merasa bukan ahli kontak Pertabi aja karena di sini kumpulannya orang-orang ahli gitu ya. Nah, ini satu lagi nih ke Mas Edwan nih ya, tadi udah dijelasin. Mungkin gimana sih? Tadi kan sangat vital banget nih coolant, lalu juga engine itu sendiri Pak Rohman ngasih insight itu engine itu soul-nya gitu kan, soul-nya equipment gitu. Nah, pertama apa namanya nggak boleh dicampur pasti. Itu pertanyaan kita waktu yang session sebelumnya ya, bisa jadi ada yang beda gitu. Gimana sih apa namanya? Apakah warna kadang orang sensitif warna ya Pak ya? Ya, warna. Kalau botolnya Aeon ini merah, apakah Aeon itu merah gitu kan? Nah, mungkin nanti jelasin. Lalu sebenarnya gimana sih cara supaya kita tetap maintain coolant ini juga dalam performa yang terbaik gitu ya. Kalau nggak salah ada beberapa treatment tuh yang kemarin dijelasin waktu kita unboxing gitu kan ya. Silakan nih Mas Edwan nih. Oke, makasih Pak Tommy.
Jadi kita tadi sudah diskusi, kita semua sepakat ya kalau cooling system itu penting banget untuk kita Iya, jaga betul, ya. betul. Karena itu nyawanya dari sebuah engine. Betul, gitu. betul, betul. Nah, yang pertama di sini adalah kita harus tahu dulu Pak, coolant itu ada standarnya. Sama seperti juga oli gitu kan. Nah, standar ini itu sudah tertera di manual book. Seperti itu. Nah, umumnya terbagi ada dua. Ada yang standar ASTM 6210, ini untuk yang for heavy duty vehicle. Dan yang kedua itu adalah ASTM 3306. Ini adalah standarisasi untuk light duty vehicle. Yang pertama kita harus tentukan dulu sesuai dengan arahan dari manual book. Oke. Next. Nah, goalnya standarisasi ini adalah kita memastikan performa optimal sesuai yang sudah didesain oleh engine manufacturer dari pabrikan. Next. Nah, dari coolant tadi pun itu pun terbagi lagi Pak. Ada yang 3306 tadi itu ada kadar minimum glikolnya 15%. Dan juga ada yang ASTM 6210 next itu standar glikolnya adalah 40%, Pak. Nah, tadi yang pertama masalah air nih Pak ya. Air aja tadi bisa dimasukkan atau tidak. Air memang untuk heat transfer itu paling bagus Pak. Tapi air itu tidak cukup untuk mencegah terjadinya korosi, menghambat laju korosi dan juga menjaga supaya scale ini tidak terjadi. Dan juga ada glikol. Nah, glikol ini juga terkait kavitasi sebetulnya. Nah, dari yang kita pelajari, kami pelajari studinya dari Society Automotive Engineering, glikol tadi kalau kita lihat boleh ditampilkan yang terkait kavitasi. Materi terkait kavitasi, dilihat gambarnya. Jadi kalau kita lihat pompa, Pak. Pompa itu kan ada bagian yang di suctionnya, itu bagiannya yang low pressure. Lalu di bagian luar di impeller paling atas itu adalah high pressure. Begitu. Nah, kalau coolantnya dalam kondisi coolantnya tidak standar, ketika dia masuk ke inlet yang bagian section, itu kan low pressure. Artinya dia akan ada berubah fasa di situ. Timbullah bubble. Nah, bubble tadi masuk, dia akan pergi ke bagian high pressure di bagian atas dari impeller. Di bagian bubble high pressure itulah bubble itu pecah. Nah, ketika bubble itu pecah, itu memiliki energi kinematik yang khusus, cukup untuk menghancurkan metal. Tadi korelasinya terkait kavitasi. Jadi memang kita nih perlu tahu dulu nih standarisasi coolantnya apa yang mau dipakai itu apa, alatnya apa. Acuannya kita tetap ke manual book, Pak. Terus lalu yang kedua terkait warna ya. Warna, betul. Kan warna itu banyak sekali ya Pak Tommy ya. Merah, kuning, hijau. Hampir semua nih. Di langit yang biru ya Pak. Yang ada pelangi. Pelangi. Sebenarnya untuk warna itu adalah sebagai pembeda Pak dengan chemical lainnya. Gitu. Dia bukan jadi acuan standarisasi untuk radiator coolant. Seperti itu. Standar radiator coolant adalah tadi ASTM 6210 dan ASTM 3306 yang kita dapatkan dari manual book. Seperti itu. Dan juga untuk maintain ya, untuk maintain itu sebetulnya kita harus lakukan pengujian secara rutin sih Pak, sama seperti oli lubrikan. Nah, parameternya itu tadi bisa ditampilkan untuk parameter pengujian coolant. Itu ada banyak Pak. Pertama tadi FE ya, tadi FE yang tadi disampaikan Pak Yani itu kan perlu di-maintain supaya jumlahnya itu tidak besar. Kenapa? Karena kalau kandungan FE ini tinggi, ini artinya sistem ini sudah sangat korosi Pak, seperti itu. pH juga itu sudah pasti, kalau terlalu asam dia akan cenderung ke korosi, kalau basa itu nanti akan cenderung ke timbul scale, endapan. Tadi yang disampaikan Pak Rohman, itu nanti kalau seandainya di aluminium pH-nya itu cukup tinggi di atas 10, larut itu Pak nanti aluminiumnya Pak, seperti itu. Dan juga yang paling penting juga corrosion inhibitor Pak. Corrosion inhibitor ini perlu kita maintain. Kita jaga di dalam sistem supaya dia tidak kurang. Karena tugasnya kan untuk mencegah pertumbuhan korosi, Pak. Seperti itu. Betul. Dan corrosion inhibitor, Pak, itu juga umumnya kalau di radiator coolant itu terbagi menjadi dua. Ada yang tipe OAT, tipe molybdat, dan ada juga tipe nitrit. Kalau untuk yang bertipe molybdat, itu dia corrosion inhibitor cara bekerjanya adalah dengan sistem filming, Pak, di dalam radiator. Dan kalau untuk yang konvensional nitrit itu dia dengan cara membunuh oksigen. Jadi nitrit ketemu oksigen, nitritnya mati, oksigennya mati. Makanya untuk nitrit itu yang tipe konvensional biasanya lifetime lebih pendek.
kita rekomendasiin tipe molybdat. Nah, ini bisa dilihat di layar nih Pak. Ini cara kerjanya dia adalah filming di dalam Melapisi ya. melapisi bagian dalam. Oke. Kalau untuk yang nitrit, silakan ditampilkan. Next ya. Nextnya untuk nitrit dia yang dia jaga adalah oksigennya. Seperti itu Pak Tommy untuk Oke, oke. maintain. Jadi sebenarnya warna itu lebih ke penanda ya Pak Edwan ya. Betul Pak. Jangan sampai kita salah asumsi bahwa oh yang warna ini yang bagus gitu kan ya. Tapi Betul. lebih harus dikembalikan ke standarisasinya tadi. Standarisasi. Nah, yang spesifikasinya tadi ya. Tapi warna itu ada ini juga. Jadi memang pertama adalah ciri khas ya. Tetapi itu juga sebagai indikator sebenarnya. Kalau saya ini misalkan ketika kita paham misalkan warnanya merah nih. Suatu saat saya drain off untuk radiator engine ternyata warnanya sudah mulai pudar. Berarti ada illegal water adding di dalam prosesnya ya, gitu ya. ya, Artinya ada campur. pencampuran sehingga Ya, percentage daripada original liquid Ya. ini menjadi pudar gitu. Iya, iya. Jadi itu salah satu Iya. Itu memang ada standarnya juga. juga itu. Ketika kehilangan tadi, coolant katakanlah sudah mempunyai usia tertentu, kemudian ada penambahan air, itu memang ada standarnya. Berapa Iya, sih penambahannya percentage. sampai berapa? Coolant itu kalau misalnya kita bicara terkait masalah umur ya, kalau di-maintain dengan baik itu bisa sampai 16.000. Bulan 16.000 ya. AM. Bulannya ya Pak ya. Kalau di-maintain dengan baik dan kondisi yang masih standar seperti itu, jadi umur engine bisa bertahan lama. Ngomong-ngomong masalah coolant ini si studio kita jadi dingin. Apa dikasih coolant ini? Ketika tadi sudah mulai ini ya. Nah, tapi saya yakin ini diskusinya menarik ini biar supaya nggak cuman kita aja yang ngobrol nih. Kita minta partisipasi nih teman-teman nih. Sepertinya sudah ada yang ngasih pertanyaan ya. Ada nggak? Mungkin ditampilkan dulu layarnya barangkali ada yang sudah berikan pertanyaan. Jadi beberapa rahasia-rahasia ini udah terbongkar nih ya. Kalau yang sempat saya catat pertama tadi coolant itu medianya air gitu ya. Coolant itu cairan gitu. Jangan diisi juga kapas di situ, nggak boleh ya kan karena pasti nyangkut. Lalu di cairan pun juga nggak asal cair ya. Tapi memang ada kandungannya gitu. Memang air itu cairan yang paling tadi apa namanya pendingin gitu ya. Tapi di situ kan nggak cuman perlu pendinginan, tapi juga perlu pencegahan, filming, macam-macam gitu kan ya. Jadi teman-teman hati-hati nih, jangan main campur aja gitu ya. Apalagi mobilnya engine-nya udah ini Pak ya, high tech ya. Mobilnya udah mobil yang engine-nya udah keren lah ya, BMW gitu kan ya. Kalau daripada saya ganti coolant, saya ganti mobil Pak. Mobil saya suruh cek Pak Rohman itu kan ahlinya. ganti mobil yang Oke, Pak, ini ada pertanyaan ini. Mungkin nanti pertanyaannya saya minta pertanyaan pertama live ya. Boleh ya, Pak Bunyamin kebetulan dari PT Buma ini. Saya nggak janjian ini. Nanti Pak Bunyamin live ya. Mungkin pertanyaan kedua dulu. Minta tolong Pak Bunyamin siap-siap ya kalau sinyalnya bagus. Dari Pak Denny dari PT Salim Kayu Perkasa. Oke. Jika kondisi coolant habis dan stoknya kosong, wah ini Marketingnya harus datang. dan terpaksa pakai air gitu kan. Ada rekomendasi treatment nggak agar lifetime engine terjaga? Misalnya terpaksa nih harus campur dulu air. Ada rekomendasi nggak Pak biar itu? Gimana ini? Mungkin dari yang muda dulu deh atau dari Pak Rohman dulu deh. Boleh. Jadi memang dilema, tapi coba dijagain supply chain-nya ya supaya supaya tidak habis stok ya. Jadi begini rekan-rekan, memang ada namanya deionized water, ada distillation daripada water gitu. Kalau memang habis ya, tetapi ini tidak untuk long term. Cuman masalahnya kalau kunci ini saya sampaikan ke rekan-rekan akhirnya menjadi ya sudahlah seperti itu aja deh kan begitu. Ini hanya emergency situation, maka yang bisa dilakukan ya sebisa mungkin cari air suling. Ya, tapi ada juga ya air sure ya. Air sure itu juga bisa dipakai. Tetapi ingat, ini tidak long term ya, hanya untuk mungkin 2 hari 3 hari sambil nunggu pengiriman. Karena kalau long term Anda sama halnya menanam risiko terhadap akibat pemakaian air biasa. Artinya umur engine Anda akan berkurang. Gitu ya, yang biasanya umurnya misalkan bisa sampai 40.000 jam,
mungkin nanti tidak akan sampai 40.000 tapi 20.000 gitu. Iya. Memang sekarang nggak kejadian, tetapi in after 1 tahun 2 tahun akhirnya menjadi masalah gitu. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang kita khawatirkan adalah terjadinya scale kerak. Nah, kerak ini kalau sudah sampai bunuh menumpuk ya, menimbun pada korek radiator ya, pasti akan membuat heat transfer itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Jadi hindari itu ya, tapi kalau terjadi emergensi saja sambil nunggu expediting gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Pakai air sur bisa ya, distillation water gitu ya, tetapi tidak untuk jangka panjang, pasti berisiko ya. Karena tidak kalau air biasa sebenarnya kita lihat dari speknya aja ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada spek asal jaga pH-nya, kemudian tadi ada iron dan lain sebagainya. Ketika tidak mengandung glikol, itu yang penting. Glikol itu yang salah satunya itu adalah tadi mencegah terjadinya korosi, mencegah terjadinya kapitasi dan lain sebagainya. Memang untuk temporary, tapi harus kita jaga lah ya. Jangan sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari itu akan mengakibatkan terjadi kerusakan kepada yang lainnya. Saya kira kalau kondisi seperti itu, ya tadi unsur dari komersialnya harus disiapin ya, seperti stok pengadaannya dan lain sebagainya. 1 minggu kita nggak tahu karena ada di dalam. Kalau terjadi buih, gelembung dan lain sebagainya, kita nggak bisa cegah. Oke, ini pertanyaannya mirip. Jadi nanti setelah Pak Bunyamin nyampaikan langsung ya. Silakan Pak Bunyamin, sudah siap kah? Pak Bunyamin dari Buma Bindungan. Kalau sudah siap langsung dinyalakan mic-nya. Di admit dulu. Di admit, oh ya. Ya, sepertinya ada kendala dari Pak Bunyamin. Mungkin saya bacakan aja ya. Nanti kalau memang bisa, mungkin bisa disampaikan. Jadi pertanyaan sama sih tadi. Ketika Pak Tommy. Oh ya, silakan. Sudah bisa connect kah ini? Kayaknya untuk video agak sulit ini, jaringan nggak. Ya, nggak apa-apa. Paham aja kita. Silakan, mau ditanyakan langsung. Silakan. Tim Pertabi, terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan, jika kita ada temuan misalnya ada indikasi coolant tercampur dengan non coolant atau air biasa, kira-kira bagaimana sih cara flushing yang baik? Terus sirkulasinya, atau kira-kira kita berapa kali harus melakukan flushing sehingga kita bisa memastikan bahwa radiator kita itu benar-benar bersih. Nah, kemudian apakah ada semacam tambahan pembersih yang harus kita gunakan untuk memastikan bahwa kondisi radiator kita benar-benar bersih dari adanya indikasi coolant kita yang tercampur tadi. Itu terima kasih Pak Tam dan tim. Ini jika udah kadung kejadian ini, kalau seandainya udah terlanjur kejadian, gimana sih cara treatmentnya lagi ini? Karena kita nggak bisa pungkiri ya, kadang emergensi tadi. Mungkin Pak Yani, Pak, gimana Pak? Ini memang sering terjadi nih ya kondisi seperti ini di lapangan gitu. Ketika kita itu penggantian, tadi ada ditanyakan proses flushing gitu ya, berapa kali sebenarnya. Tadi saya udah singgung bahwa kalau coolant dalam kondisi sistem itu berjalan dengan baik, itu bisa umurnya bisa sampai 16.000 baru kita untuk bisa kita ganti gitu. Nah, kalau misalnya ada pengurangan di dalam sistem coolant tadi, ada standarnya sebenarnya. Itu Mas Edwan kemarin tuh kita tuh kan waktu unboxing itu standar dari 1 liter itu berapa ya, lupa saya. Penambahan air. Penambahan air. Kalau dari coolant sendiri sih memang kita tidak rekomendasi ya. Cuman waktu itu kan kita cek, kita di laboratorium ketika ada pengurangan berarti ada berapa persen yang harus kita bisa tambahkan, itu 10% kalau nggak salah ya. Dari total. Kurang lebih begitulah Pak. Jadi ya tetap sebenarnya kalau misalnya kita mau jaga kondisinya supaya normal, tetap kita harus menjaga di sistem itu harus kita treatment, harus jaga. Tapi kalau penambahan itu bisa aja dilakukan. Umurnya sebenarnya kalau sistem itu masih dalam kondisi yang normal itu bisa panjang. Di angka 16.000 baru kita ganti. Tapi kalau udah terlanjur tadi flushing tetap ya Pak ya? Tetap flushing tetap. Cuman kan kita flushing, Pak?
ngomong juga cost kan ya. Kita cost, tapi ada penambahan-penambahan tertentu yang bisa direkomendasikan paling 10% aja. 10%. Kalau flashingnya mungkin Pak Roman ada pengalaman nggak Pak? Flashing berapa kali? Gitu? Ya, jadi memang di dalam flashing itu pertama kita harus tahu juga tentang volume capacity daripada radiator ketika normal, begitu ya. Kadang-kadang kita merasa oh sudah clearly flush gitu ya, tetapi sebenarnya yang keluar itu hanya sebagian volume saja, karena biasanya kalau saya pernah buka di lower tank radiator itu di situ menumpuk itu yang namanya scale atau kerak yang itu mengurangi volume gitu. Ya memang kalau cara flashing yang sederhana ya cuman untuk drain off ya, kemudian diisi ya sambil running, tapi runningnya adalah running untuk idle ya, itu bisa dilakukan sih ya. Tetapi memang kadang-kadang begini rekan-rekan, yang perlu dicermati, setiap coolant itu memiliki karakteristik masing-masing gitu. Ada yang dia merekomendasikan bahwa komposisi pencampuran itu bisa 35%, bisa 65%. Tetapi ada juga yang satu coolant yang mengatakan bahwa pencampuran itu tidak boleh dilakukan, kan begitu. Tetapi murni 100% adalah harus coolant. Ada juga demikian. Ya, karena memang setiap produk itu memiliki standar riset yang berbeda-beda ya, kayak makanan lah ya, masing-masing punya ramuan-ramuan khusus untuk quality coolantnya gitu. Oke. Ya, Siap. bisa tambahkan Pak Edwan ini. Saya pikir Ya. pertanyaan tadi udah clear ya. Cuman ini pertanyaan pamungkas ini. Satu lagi aja sebelum nanti kita break. Ke Pak Edwan nih khusus nih, karena katanya dari Pak Sugianto PT Unggul Dinamika, beliau pernah melihat di YouTube ya bahwa coolant bisa terbakar pada temperatur tertentu nih. Jangan-jangan YouTube-nya Aeon bukan ya? Mungkin bisa dikonfirmasi benar apa enggak sih Pak gitu. Coolant bisa terbakar pada temperatur tertentu, mungkin terbakar habis misalnya gitu ya. Terbakar habis. Iya Pak, jadi kalau terbakar habis itu kan tadi relasinya terkait glikol ya Pak ya. Karena glikol itu kan fungsinya untuk menaikkan titik didih. Seperti itu. Nah kalau untuk pada 1 atmospheric pressure itu dia bisa di atas 100, misalkan 110. Tapi kalau di dalam cooling system itu kan temperatur pressure-nya meningkat, bisa sampai berapa PSI misalkan. Nah itu coolant itu juga akan naik Pak titik didihnya. Seperti itu. Nah jadi yang perlu kita pastikan ya terkait di glikolnya. Sesuai standar atau tidak. Jadi sebenarnya potensinya bisa ya. Glikolnya hilang. Gitu. Cuman mungkin maksudnya itu jadi ya. kembali kepada jadi kayak air biasa. Ya. Oke. Jadi mungkin yang dilihat Pak Sugianto ini maksudnya ke situ tadi di channel YouTube. Oke. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi tadi nanti akan kami jawab melalui email gitu ya, atau nanti kita akan kupas lagi di session-session berikutnya ini. Pak Rizky sudah siap nih memfasilitasi dengan teman-teman dan Pertabi lagi untuk session berikutnya ya, gitu kan ya. Ya, karena saya yakin teman-teman tertarik sekali. Ini bongkar rahasia, ini baru rahasia pertama ini, gitu kan. Masih banyak rahasia-rahasia yang lain. Tapi supaya nggak jadi rahasia lagi, bahwa apa yang sudah dilakukan oleh tim Dewan Pakar kemarin ke factory-nya Aeon, gitu. Kita bisa puterin dulu video unboxing yang dilakukan Pertabi dan Aeon Chemical ini ya, untuk memberikan insight kepada teman-teman bahwa seperti ini loh ternyata gitu. Silakan. Hai semuanya, saya Widya Pratidina dari Aeon Chemical. Jika dilihat dari lokasi saya berada saat ini, sekarang saya sedang berada di Aeon Factory. Nah, ini pertama kalinya kita membuat video yang berbeda dari sebelumnya. Kita akan membuat video unboxing produk Aeon radiator coolant. Jadi, kita akan mengulas kualitas radiator coolant yang memenuhi spesifikasi heavy duty vehicle. Namun, unboxing kali ini tidak hanya dilakukan oleh tim Aeon Chemical, melainkan kami bekerja sama dengan Pertabi, di mana Pertabi ini merupakan organisasi perkumpulan para tenaga ahli alat berat Indonesia. So, langsung aja kita lihat unboxing radiator coolant Aeon dengan Pertabi.
jika ada pertanyaan bisa setelah selesai presentasi ya Pak ya. Aeon Chemical ini sudah 35 tahun untuk manufaktur specialty chemical. Terus tumbuh sampai sekarang sudah 280 employee yang tersebar ya. Kemudian beberapa customer kita seperti pengolahan kelapa sawit ya, di beberapa PKS mempersyaratkan adanya produk yang punya sertifikat halal, itu kita lakukan juga dalam mereka supply ke industrial food. Kemudian saya detailkan terkait dengan quality management system ya. Quality management system sudah adopt 9001 versi 2015 ya, yang fokus dengan customer focus, kemudian leadership, kemudian engage people, pendekatan proses, improvement maupun dalam mendecision sesuatu itu berdasarkan data Pak. Kemudian kawasan terhadap peraturan itu kita adopt sistem ISO 14001 yang memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tertangani dengan baik gitu Pak. Untuk komitmen kita mencegah penyakit akibat kerja, kemudian kecelakaan kerja, kita implement juga sistem manajemen health and safety ISO 45001 Pak. Kemudian sebelum filling itu ada inspeksi produk Pak, yang tentunya speknya sudah ditetapkan sama tim Research and Development. Untuk quality control ya, mereverse ke QC 0200, ini SOP kita. Itu raw material, digaransi, packaging, stiker, return, finish good Pak ya. Kemudian untuk komunikasi health and safety ya, kita ada training, ada sharing ya, training untuk supaya tim kita siap ketika ada kejadian, walaupun itu hal yang selalu kita tekan untuk tidak terjadi. Kemudian kita ada sharing tentang kesehatan, mencegah penyakit akibat kerja, itu kita ada MCU setiap tahun. Kemudian ada induction, ya, safety induction ini untuk memastikan visitor-visitor mengerti bahaya yang akan terjadi di pabrik supaya ikut sama-sama menjaga. Kita masih bisa on time delivery selama 5 tahun terakhir dengan DO kisaran 5.000 sampai 6.000 DO Pak satu tahunnya. Di sini kan disebutin bahwa produk ini TKDN-nya tinggi. Nah, kita pengen tahu nih berapa persen TKDN-nya ini dan sisanya diimpor dari negara mana? Average kita itu sekarang kalau konten kita 50%. 50% itu pure menggunakan produk dari dalam negeri. Tapi sisanya 50% lagi itu adalah dari luar negeri. Average dari mana? Biasanya adalah dari Eropa sama Amerika sih Pak. Ini masalah expire nih Pak. Expire-nya itu berapa lama sih? Kalau expired kita 2 tahun kalau nggak salah. Kalau di customer itu masih ada stok, itu kita kan setiap produk itu punya return sampelnya yang mewakili kondisi di customer. Jadi nanti kita bisa bantu parameter yang di awal itu masih terpenuhi nggak gitu Pak. Saat ini kita akan memasuki ke sesi tour production line. Yuk, langsung aja. Kalau saya lihat sepertinya ini sistemnya betul-betul ini ya, sudah vivo nih ya, gampang diakses, gampang dijangkau. Nah, ini luar biasa nih, di mana setiap kontainer-kontainer itu di handling dengan baik, cukup dijaga aja, di maintain, kebersihannya juga cukup baik ya, cukup bagus. Jelas ini perlu menjadi pertimbangan buat customer Aeon ya, untuk ataupun kandidat customer Aeon ya, untuk bisa menggunakan produk Aeon. Kalau kami dari Pertabi melihat manufacturer yang seperti ini, dengan presentasi yang tadi juga disampaikan, ya rasanya sih sangat-sangat merekomendasikan. Ini produk Green Cool yang diproduksi oleh Aeon ya. Iya Pak. Okay. Saya kira ini produk yang bagus, produk yang perlu kita appreciate, dan tambang yang saat ini menggunakan yang ada, saya kira kita rekomendasi bahwa Green Cool itu adalah produk yang terbaik di luar dari OEM. Saya baru melihat bahwa produk Aeon itu ditangani sedemikian rupa sehingga bagus sekali ya. Quality controlnya ada, kemudian laboratorium tesnya juga ada. Komplit sih. Ya, ini spesialis chemical, saya kira Aeon rekomendasi.
luar biasa, ya luar biasa lah. PT EON ya, bagaimana dia mengelola produksi hingga menghasilkan satu quality yang terbaik ya, yang nomor satu. Termasuk yang baru nih ya, seperti Green Cool ya, yang untuk radiator coolant ya. Dimana radiator coolant ini kan menjadi salah satu komponen yang penting Pak, komponen penting dalam mesin. Baik itu mesin ya, terutama mesin sendiri itu kan selalu dijaga yang namanya temperatur kerja, ya kan. Nah, dengan temperatur kerja yang bisa terjaga, ya kan, otomatis mesin akan semakin awet gitu Pak. Kami ucapkan terima kasih juga ya kepada EON yang sudah mempercayai Pertaapi untuk menjadi partner kerjasama ya. Semoga nanti di kedepannya menaikkan pasar terutama ya kan, naik produksi ya kan, bisa menguasai pasar lebih besar ya kan, itu harapannya bisa tercapai Pak ya. Jadi terima kasih. Yuk kita simak penjelasan QC radiator coolant di R&D Room. Dari komitmen kami terhadap kualitas produk yang kami kirim ke customer, khususnya radiator coolant, yang mana nanti radiator coolant akan diaplikasikan ke dalam engine, dalam sistem tertutup dan jangka waktu lama, maka produk ini akan sebelum di launching dari produksi mengirim sampel ke lab kami untuk dilakukan QC. QC-nya adalah dan parameter-parameter yang kami refer pada standar, khususnya ini adalah untuk heavy duty engine coolant, kami merefer pada ASTM D6210, itu adalah heavy duty engine coolant. Kemudian juga refer ke ASTM D3306 terkait glycol based engine coolant. Parameter-parameter QC tersebut yang nanti akan kami cek di dalam quality control. Jadi yang pertama kita cek adalah terkait visualnya Pak. Dari visual ini kita bisa dapat data homogenitas dan potensi ada nggak tidak kontaminasi dari padatan Pak. Karena zat padat kalau ada nanti masuk ke engine cooling system, dia akan memicu terjadinya erosion Pak. Itu harus selalu dalam kondisi seperti itu ya? Minimumnya. Kalau berubah, ya, pasti akan mempengaruhi terhadap korosivitas tadi Pak. Betul Pak. Radiator coolant nanti kita asamkan Pak. Jadi sampel pengujiannya adalah berapa volume HCl 0,1 N yang dibutuhkan untuk menurunkan pH radiator coolant dari 7 sampai 5,5. Semakin banyak HCl yang dibutuhkan berarti semakin mampu menahan. Pengujian selanjutnya adalah density Pak. Ya, dan di ASTM D3306 memang minimum segini Pak. Radcool ini kan tipe 3 ya Pak ya? Ya. Green Cool ini tipe 4. Sederhananya kalau suatu zat itu incompatible, pertama yang dilihat dia menjadi keruh, ada endapan, atau timbul asap, atau panas kan, reaksi kimia kan. Itu berarti apa? Berarti nggak kompatibel Pak. Incompatible. Ya, jadi kita campur aja Pak ya. Kalau warna kan ya nggak bisa kita kendalikan. Nggak ada reaksi tipe 3 dan tipe 4 radiator coolant, kita campur nggak ada. Performance selanjutnya adalah foaming Pak, foaming tendensi Pak. Untuk uji busa Pak. Jadi kan busa itu kan efeknya satu Pak, inner fitting sama kapitasi ya Pak. Dalam STM pun sudah di state bahwa dia diuji pada volume 150, kemudian nanti di bubbling pada rate-nya itu menggunakan udara 1000 liter per menit selama 5 menit, volume busanya itu maksimal 150. Dan ketika bubbling dihentikan, dia harus break maksimal 5 detik. Korosi sendiri kan sebenarnya reaksi elektrokimia ya Pak. Jadi ada anoda, katoda, dan otomatis yang terkorosi itu menjadi anoda. Dan ini kami juga uji secara elektrokimia. Kita ada ini namanya elektrodanya dari material-material yang
dipakai di radiator. Kami menggunakan 3 elektroda, Pak. Ini ada yang tembaga, kemudian ini aluminium, dan ini yang baja. Saya melihat dari fasilitas yang ada di E.ON sungguh lengkap ya, sehingga saya mendapatkan pencerahan di sini. Produk E.ON ternyata bukan produk kaleng-kaleng, produk yang memang didasari oleh satu pengujian yang sangat teliti dengan sumber daya yang high qualified kalau menurut saya. Jadi ini adalah salah satu produk yang memang bolehlah direferensikan kalau misal kita tidak terikat dengan OEM produk ya. Ini produk E.ON Coolant, ada Red Cool sama Green Cool. Ya, Red Cool sama Green Cool. Saya kira performance test ini sungguh luar biasa yang di E.ON ini ya. Kami merasakan bahwa ini menjadi referensi untuk coolant radiator untuk heavy equipment. Saya kira teman-teman sudah tidak perlu lagi ragu terhadap produk E.ON, terutama untuk Red Cool sama Green Cool. Salah satu keunggulan E.ON adalah service after sales. Nah, kali ini tim kami akan menjelaskan bagaimana service after sales untuk monitoring radiator coolant. Check it out! Saat ini kita di E.ON Chemicals kita mengembangkan bagaimana caranya supaya pengecekan radiator coolant on-site itu bisa langsung dilakukan. Praktis lah, yang praktis ya. Betul, yang praktis tapi juga akurat. Yang harus bisa merepresentasikan kualitas coolant yang digunakan di unit. Test kitnya apa-apa saja. Jadi di sini ada aluminium test kitnya yang digunakan oleh tim E.ON. Ini adalah aluminium, jadi dengan kita tahu kadar aluminiumnya di dalam radiator coolant, kita tahu oh ini ada terkikis. Dan juga ada FE test kit. Jadi FE test kit ini Vero, ini kita buat tahu kondisi di dalam karat di dalam unit itu seperti apa. Ini indikator warning utama kami. Semakin tinggi angkanya ini berarti itu sistemnya udah berkaratan, sudah sangat berkarat di dalam radiator. Kalau ini ada nitrate test kit, jadi di dalam radiator coolant itu biasanya komposisinya kan ada yang tipenya OAT, mungkin Bapak pernah dengar yang kayak seperti CAT ELC, itu tipenya yang pakai OAT. Jadi ini sebagai corrosion inhibitor. Cara kerjanya kalau nitrate itu dia mematikan oksigen, Pak. Jadi nitrate itu ketemu oksigen, nitritnya mati, oksigennya mati. Tapi kalau molybdat yang tipe terbaru organic acid technology, dia sistemnya filming seperti coating di dalam lapisan radiator. Nah, kenapa kita pakai alat ini? Karena kita kan sebagai manufacturer kita tahu, oh corrosion inhibitor kita tipe organic acid technology, tipenya yang molybdenum. Dan satu lagi nitrate. Belum tentu misalkan ini digunakan di brand lain, itu bisa relevan karena kita nggak tahu komposisinya mereka detailnya seperti apa. Kita relevansinya ke manual book, Pak. Jadi meskipun kami memang manufaktur lokal, tapi kita uji di lab di Cikarang dan kita juga kirim sampai ke Phoenix, Arizona di USA untuk tes performance. Di dashboard ini ada macam-macam parameternya. Ada corrosion inhibitor, conductivity, FE content, glycol, dan ini kita filter berdasarkan engine-nya apa yang kita daftarkan. Kadang di site kan ada Caterpillar, ada yang Komatsu. Ngecek molybdat, corrosion inhibitor, Pak. Dari data ini kita coba input, kita lihat hasilnya gimana. Corrosion turun, pH turun. Ya. Ya. Cukup, Pak. Cukup. Sekian dari Service after sales dari E.ON luar biasa. Kita bisa monitoring coolant. Terima kasih, sungguh luar biasa. Jadi dari hasil after sales ini kita bisa melihat spesifikasi daripada coolant, baik secara umur, performance maupun kontaminasi. Sehingga di kegiatan maintenance itu untuk meminimalisasi
unscheduled breakdown dan memperpanjang umur komponen. Dengan adanya hal ini saya bisa nyimpulin secara umum sebenarnya memang untuk menghasilkan produk yang bagus itu memang harus semuanya proper gitu ya Pak Musuli ya. Gitu. Nah sekali lagi kami mohon maaf kalau dalam proses pelaksanaan ada kurang pas ya dari kami di Pertapi, mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut dengan kerjasama yang lebih bagus ke depannya. Ketika tadi yang paling berkesan adalah ketika ngomong masalah unboxing, benar unboxing tadi ya di lab tadi, uji tesnya, uji lab, sampai apa hasilnya seperti apa, kemudian ada diskusi dari sampling yang sudah dipakai customer lain, kita lihat, kita analisa sama-sama. Pak Yani ngomong, kita banyak belajar ilmu tuh, terbuka jadinya. Selama ini kita taunya, oh ethylene glycol, ternyata isinya seperti itu. Kita pernah pakai produk yang lain, tapi kita nggak pernah diajak sampai uji lab seperti ini. Jadi kita nggak tahu, beli harga murah, ternyata nggak jamin juga. Karena kita nggak tahu. Dan saat ini terima kasih Bapak semua, Ibu-Ibu semua dari tim Aeon ya. Jadi kalau kita bilang produk coolant apapun ya, baru kali ini kita benar-benar unboxing. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke semuanya, itu tadi telah Anda saksikan video unboxing radiator coolant Aeon dengan Pertabi. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, itu tadi video yang sudah kita lakukan kemarin ya di faktorinya Aeon gitu ya. Nah, menarik sekali tadi ya, diskusinya hangat banget. Saya pikir waktu itu setengah hari nggak berasa ya Pak Yani ya. Kan sebentar. Kalau nggak azan Jumat kita nggak berhenti itu. Karena menarik memang di sana itu, saya terus terang aja banyak sekali bertanya terkait masalah kehandalan produk coolant ini. Karena saya langsung diajak sama tim Aeon itu ke laboratorium. Ya, tadi melihat Pak, ya. bagaimana proses lab di sana. Ya. Saya waktu awal itu memang tadi seperti yang disampaikan Pak Rohman bahwa titik didih air itu akan bekerja di 100 derajat Celcius di atas permukaan air laut ya, di 1 atmosfer. Ketika ada salah satu di laboratorium itu diuji berapa sih glikol yang terkandung di dalam coolant itu sehingga bisa menaikkan titik didih air. Memang nyata kelihatan bahwa titik didih airnya lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi sekitar 117 derajat Celcius baru dia mulai mendidih. Oke. Satu itu. Yang kedua, glikol yang ada di dalam kandungan coolant juga, saya ingin melihat bahwa bagaimana sih proses korosivitas kalau ini terjadi di dalam sistem itu terjadi seperti apa. Itu diuji juga. Jadi korosivitas yang terjadi di sana itu diproses kemudian diuji sehingga memang netral, tidak akan mengalami. Terus bubbling, ya bubbling itu pada saat berapa sih sebenarnya nanti kalau terjadi gelembung udara terjadi di sana itu kalau nggak salah di coolant itu 160 derajat baru terjadi bubbling. Nggak mungkin lah kalau di dalam sistem engine itu sampai 160 derajat karena dijaga ada dua sebenarnya kan. Satu, tutup radiator yang menggunakan pressure valve di sana kan ada tulisan 0,75, 0,85 itu sebenarnya menaikkan titik didih air di sana ya. Yang kedua tadi, coolant tadi bisa menaikkan titik didih air di atas 100 derajat Celcius atau 120 derajat Celcius dia bisa. Nah itu salah satu protection yang kemarin ya. sangat menarik. Oke, itu tadi dari Pak Yani pada saat pertemuan di Factory Visit. Nah, ada di sebelah kanan saya ya, tadi muda, sekarang ini lebih senior gitu ya. Ini beliau Pak Triwiarso dari PT Aeon Chemical. Ini kita nanti akan sedikit bicara tentang tadi teknis dengan Pak Edwan. Nanti kita akan bicara sedikit tentang aspek bisnis ini gitu ya. Karena tadi sempat ada sedikit menyinggung tentang gimana kalau stoknya habis gitu. Tadi sempat dibilang Pak Rohman, ya jangan sampai kehabisan stok dong gitu kan ya gitu ya. Tapi kalau ternyata gitu ya. Nah ini kita udah datangkan langsung ini Pak Tri ini untuk menjawab. Mungkin nanti bisa sambil dieksplor gimana sih caranya untuk Aeon ini bisa mensupport hal tersebut gitu kan ya. Nah, tadi Pak Yani sudah kasih prolog nih, temuan yang menarik gitu ya. Nah,
Mungkin kita pengen nanya dulu nih sedikit, nanti mungkin Pak Tri dan Pak Rohman ini sebenarnya. Kenapa sih Pak, apa sih konteksnya Pertaapi ini ingin melakukan unboxing gitu ya? Terus keren banget nih istilahnya unboxing ini, istilahnya anak kekinian ini gitu ya, meskipun Pak Rohman saya yakin generasi baby boomer ya Pak ya. Tapi istilah unboxing, kenapa sih Pak ada agenda unboxing, lalu apa arahnya dan tujuannya sebenarnya itu sendiri Pak? Ya, jadi unboxing itu tujuannya adalah untuk mendapatkan situasi tiada dusta di antara kita, kan begitu. Ya kan. Ada kalanya memang dari banyak brand itu selalu mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Dan saya selaku ketua perkumpulan tenaga ahli alat berat merasa bahwa saya harus bisa memfasilitasi supaya tercipta namanya fairness assessment gitu ya, bagaimana melakukan assessment secara fair. Nah, ada kalanya memang dari beberapa mitra kerjasama dari Pertaapi semua mengatakan selalu bagus, maka ini harus dibuktikan ya. Kita harus datang, kemudian kita harus melihat, kita harus discuss, dan kita yakini bahwa ini bagus. Dan memang ternyata memang Aeon Chemical ini cukup advance ya di dalam melakukan riset produk coolant gitu. Dan bukan tidak mungkin kesempatan ini juga akan kami buka kepada semua mitra dari Pertaapi gitu. Dan kesempatan ini tentu tidak bisa didapatkan oleh semua para praktisi alat berat Indonesia gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba dari ada mekanik dari perusahaan mana tiba-tiba datang, itu kan nggak bisa. Tetapi kalau Pertaapi melalui kemitraan yang ada bisa memfasilitasi ya, kita bisa keliling kemudian explore produk ya, explore brand, kemudian ensure quality itu betul-betul bisa dijalankan dengan bagus, sehingga nanti kalau kita sampaikan ini sebagai produk yang bagus adalah memang benar-benar bagus gitu ya, dan benefitnya bisa didapatkan oleh para teknisi praktisi alat berat di Indonesia ya, bahwa ini ada apa namanya karya putra putri bangsa ini. Dan saya bicara dengan Pak Triwiarso ya beberapa waktu lalu bahwa memang development coolant untuk Aeon ini adalah development di dalam negeri. Ya diinisiate oleh ahli-ahli chemical dari dalam negeri juga gitu ya. Dan ini cukup menarik. Saya sempat tanya apakah ini franchise? Oh tidak. Tetapi ini memang under development sendiri. Menurut saya luar biasa. Gitu Pak. Jadi unboxing menurut saya penting supaya tiada dusta di antara kita ya. Supaya para praktisi bisa memilih which one better, which one quality gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Roman. Kalau dari Aeon sendiri nih Pak Tri, apa namanya untuk mengeksplor itu apa seperti session unboxing ini Pak gitu. Bagaimana sih Pak rencananya Aeon sendiri? Artinya jikalau nanti misalnya ada juga dari teman-teman Pertaapi yang lain gitu kan ya, dari perusahaan-perusahaan yang lain pengen ngerti, karena memang kadang semua kecap pasti nomor satu gitu kan ya. Cuman ketika semua udah divalidasi dan memang hasilnya adalah proven gitu kan ya Pak, pasti saya yakin bapak-bapak tenaga ahli yang lain juga akan apa namanya lebih yakin lagi gitu Pak ya. Nah kalau dari Aeon sendiri bagaimana Pak untuk hal ini, untuk trial lalu untuk mungkin untuk unboxing seperti itu? Oke, di sini saya sampaikan bahwa kami itu sangat terbuka sekali untuk customer kami atau calon customer kami ataupun dari pihak Pertaapi mau factory visit lagi, kita sangat terbuka ya. Kita mau misalnya mau trial dan sebagainya. Saya menggarisbawahi kalau biasanya kalau untuk trial itu kan ada tujuannya Pak. Ada pertama mungkin mau benchmarking lah, mau cari yang lebih saving atau lebih long life misalnya ya, lebih proven lah, atau juga karena memang ada masalah, misalnya Bapak punya lagi ada problem nih, jadi kita mau membandingkan apakah Aeon bisa ngasih solusi. Kami mempunyai cabang yang tersebar di Indonesia Pak, dari Papua sampai Aceh ya. Luar biasa. Jadi ada produk dalam negeri, tapi secara site kami juga sangat dekat dengan customer. Ya silahkan kontak dengan perwakilan kita yang ada di site gitu loh.
kita akan menjembatani ini semua gitu loh. Tentu kita akan berdiskusi terlebih dulu gitu loh. Umpama mau trial itu ya target yang mau dicapai apa gitu loh. Undang kami Pak, mungkin kita bisa berdiskusi di awal, jadi kita bisa mengerti problem Bapak yang hadapi apa, jadi kita bisa memberikan solusinya yang lebih pas gitu. Nah, terkait tadi sempat di video ini mungkin ke Pak Tri dulu sedikit. Tadi ada produk halal tuh Pak, ada sertifikasi tuh Pak. Apa sih Pak hubungannya sama Coolen ini Pak? Kok ada sertifikasi halal ini Pak Tri, gimana Pak? Ya, ini sebenarnya kalau ini requirement dari customer kami ya. Ini mungkin bisa kalian sebut dari customer food industry. Food industry kayak banyak pakai itu kelapa sawit itu kan banyak pakai chemical di boiler mereka. Requirement mereka adalah karena itu touch dengan food ya harus memenuhi standar halal gitu loh. Sama Pak seperti Coolen gitu loh. Requirement-nya apa? Requirement-nya adalah meet requirement di manual book unit gitu loh. Makanya kita mendesain produk yang meet ASTM yang di requirement kan ya kan 6210 gitu loh. Yang cocok dengan yang dipakai untuk di unit gitu. Di samping juga secara quality kita mengadopsi sistem ISO untuk jaminan quality-nya. Tapi hubungannya ya supaya produk yang kita produksi ini benar-benar ketemu dengan kebutuhan customer, Pak. Requirement-nya itu masuk gitu loh. Itu jadi kalau customer-nya pengen ke halal pun juga dari Aeon juga sudah siap, sertifikasi sudah halal. Ramah lingkungan ya Pak Tri. Ramah lingkungan Pak. Kalau halal aja udah dapat Pak, otomatis lingkungan menjadi aman. Gitu kan ya. Barokah Pak. Mungkin ini tadi ada hubungannya sama itu tadi apa namanya untuk mendinginkan situasi, mungkin kita orangnya subuh pendek, jangan-jangan ada yang minum Coolen jadi halal ya. Nah itu bercanda. Tapi artinya di sini Aeon menyiapkan seluruh spesifikasi yang dibutuhkan oleh customer-nya, termasuk tadi dilengkapi dengan sertifikasi halal ya Pak. Ya betul. Ya, ini terus terang ini apa namanya bagi saya pribadi baru tahu saya ada produk yang dipakai di alat berat yang tadi mungkin fungsinya dijelasin Pak Roman, Pak Yani untuk engine, tapi juga dilengkapin untuk sertifikasi halal, gitu kan ya. Kayaknya satu-satunya deh yang halal ini ya, yang punya sertifikasi halal, tahu saya gitu ya. Nah tadi Pak Yani kan di video banyak sekali menemukan apa namanya kejadian, menemukan poin-poin nih Pak. Menurut Pak Yani ini apa? 2 poin yang menurut Pak Yani paling apa istilahnya insightful gitu ya, selain yang halal tadi Pak ya. Apa Pak? Mungkin bisa diceritain Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan dasar saya itu ingin meyakinkan aja sih sebenarnya produknya benar nggak sih ketika kita mengunjungi laboratorium itu ya. Ingin meyakinkan aja seperti yang tadi disampaikan sama Pak Rohman tadi bahwa kita itu bisa memfasilitasi bahwa secara teknis kita ingin tahu gitu produk keunggulan dari Coolen seperti ini. Waktu kita berkunjung unboxing di sana, saya banyak sekali bertanya terkait masalah tadi, bisa menaikkan titik didih air, kemudian menahan bubbling, kemudian juga berfungsi sebagai inhibitor, terus glikolnya itu seperti berapa, kondisi glikolnya itu berapa persen di dalam kandungan itu yang bikin kita penasaran sehingga ingin meyakinkan bahwa produk ini benar-benar produk yang memang recommended gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan di sana. Bahkan ini sebenarnya ilmu-ilmu baru saya itu di sana itu. Ternyata proses terjadinya menaikkan titik didih air ternyata seperti ini, dibuat seperti itu sampai 140 derajat, 120 derajat dia bisa mendidih. Artinya proteksinya itu Coolen ini bagus sekali itu. Recommended lah kalau untuk menjaga supaya performa engine itu menjadi lebih handal, tidak akan terjadi temperatur heat ya, karena Coolen tadi itu sangat baik. Menunjang sekali kinerja engine. Ada tambahan Pak Roman? Ya, saya sekilas membaca adanya pertanyaan bagaimana menjaga kualitas daripada Coolen gitu ya. Kalau misalkan tadi disampaikan Pak, apakah sekarang itu Coolen saya bagus nggak, perlu flushing tidak? Atau mungkin saya sudah pakai Coolen tetapi sekarang ini melalui perjalanan waktu
apakah masih adaptasi dengan kebutuhan engine untuk mendinginkan, tidak begitu. Jadi memang ada metode pengukuran. Kalau di lapangan itu ada alat refraktometer ya, refraktometer, di mana dia akan bisa mendetek kira-kira kandungan glikolnya itu sudah sampai berapa persen, 35%, 50%, 60%. Karena pasti di dalam perjalanan engine selalu ada distorsi itu. Ya, karena kita mekanik tidak selalu stay on mesin ya. Pada waktu dia dijalankan operator, radiatornya kurang, dia ambil air, mungkin air hujan atau apa, ditambahkan, dan pasti mengurangi kadar glikol. Jadi menjawab pertanyaan dari kawan-kawan itu, ya memang ada, kalau bisa setiap kali servis itu harus ada pengukuran pH, ya harus ada pengukuran untuk coolant ya, kemudian juga pengukuran terhadap eksternal faktor ya, misalkan fan speed ya, bagaimana putaran kipasnya ya, kemudian bagaimana core radiatornya, itu hal yang nggak bisa diremehkan juga, ya, termasuk juga melihat kondisi daripada cooler, Mas Tommy. Nah, tetapi memang ada pertanyaan, apakah EON ini comply terhadap factory requirement yang distandarkan oleh brand alat berat? Mungkin Pak Tri bisa jelaskan ya. Karena kadang-kadang dari pemain alat berat selalu mengatakan ini Komatsu merecommended nggak, Caterpillar merecommended nggak, atau brand-brand lain lah ya. Jadi justru kita membuat produk ini adalah rujukan awal kita adalah comply dengan alat berat yang dengan brand yang sudah ada dengan manufakturnya. Makanya kita nggak berhenti di mid-nya ya, kita bahkan sempat mengetes ya performance coolant kita ini, kita kirimkan ke lab namanya lab Amalgatek di Amerika. Ya, itu untuk uji performance aja, Pak. Dan itu saya rasa itu dari situ kita bisa melihat bahwa coolant ini memang sudah diuji betul-betul gitu loh, nggak cuman ngecap tadi yang dibilang Pak Rahman tadi, bahwa kita sudah berusaha meet requirement dengan STM ya kan 6210, dan kita juga melakukan uji performance di lab independence ya di Amerika lagi ya, agak jauh gitu. Terus kalau tadi menyinggung masalah lab test ya, itu sebenarnya kalau saya pikir ini benefit yang bisa diambil dari produk kita adalah kita kayak indikasi proteksi dini gitu loh Pak. Proteksi dini supaya hal-hal yang merugikan lebih besar bisa kita cegah gitu loh. Ya, bisa kita hindari. Sebenarnya yang jadi, kalau menurut saya pribadi yang menarik dari saya ini tadi, yang ternyata fakta bahwa masalah rahasia lagi nih Pak, ini rahasia berikutnya, bahwa coolant ini produk dalam negeri. Meskipun labnya juga dibandingkan sama yang dari Amerika ya, tapi sebenarnya dasarnya ini adalah produk dalam negeri. Itu kalau kita bicara nasionalisme, waduh, ini pas dengan tema 17 Agustus ya kan. Kita lagi gitu, ini adalah produk dalam negeri loh gitu kan ya. Jadi kalau kembali lagi ke nasionalisme, saya pikir sih teman-teman harusnya nggak perlu sanksi lagi gitu ya. Kalau kita bisa bikin dan kita bisa bagus, udah divalidasi sama bapak-bapak ini secara untuk menghasilkan produk yang bagus, prosesnya harus bagus, udah divalidasi dengan tim dewan pakar yang ke sana, saya yakin harusnya nggak perlu ragu lagi dengan produk dalam negeri. Bahkan mungkin bisa jadi produk yang kita beli di luar negeri ternyata made in Cibaduyut Pak, gitu ya, gitu kan, made in Bandung gitu kan. Nah itu jadi jangan sanksi lagi gitu ya. Lalu kalau secara requirement sendiri kan ada, memang benar nggak sih ini termasuk ini mungkin dari Pak Yani, Pak Rohman dan Pak Tri juga, benar nggak sih sebenarnya coolant itu yang bagus itu kalau kena tangan itu gatel, itu katanya gitu. Kalau tangan gatel itu berarti itu coolant yang bagus. Ada reaksinya gitu. Nah, atau juga bilang jangan sampai coolant ini jatuh mengotori lingkungan. Tadi ada pertanyaan dari Pak siapa tadi, mungkin nanti saya bacakan aja ya gitu. Nah, Pak Bambang dari IMK. Bagaimana Pak Bambang dari RMK ya tadi ya? IMK ya gitu. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya, ada nggak regulasinya bahwa coolant ini termasuk B2 ya? Limbah B3 ya. Gimana Pak Rohman? Kalau dari sisi
Ya, sejauh ini kalau memang coolant itu sudah dapat certified, dapat license ya, apalagi kalau tadi Mas Tommy ada sertifikasi halal gitu ya. Tetapi saya hanya melihat bahwa yang penting sudah komplait terhadap ASTM, ISO, ya pasti itu sudah lolos uji dan ramah lingkungan gitu ya. Tetapi tidak selalu yang namanya coolant bagus harus merasakan gatal gitu. Atau tidak harus juga yang namanya coolant yang bagus harus bisa diminum. Enggak juga begitu ya, tidak proporsinya gitu ya. Tetapi yang jelas ramah lingkungan artinya tidak menimbulkan dampak kepada bakteri-bakteri yang ada di alam mati hanya karena coolant itu, kira-kira demikian. Atau misalkan tumpah di tanah kemudian tanah menjadi mati nggak bisa ditanam, tidak seperti itu. Artinya bahwa coolant ramah lingkungan itu artinya memang tidak menimbulkan dampak apapun ya. Dan EON ini sepertinya memang kalau dari informasi Pak Tri sudah didesain, sudah di-riset ramah lingkungan gitu ya. Demikian Pak Tommy. Jadi memang antara mitos ya. Saya dulu waktu jadi mekanik juga sama. Ini kok coolant kayak air biasa, nggak gatal sama sekali. Kayaknya bukan chemical deh. Jangan air gitu. biasa. Ternyata itu hanya mitos. Mitos. Yang benar malah nggak gatal gitu malah. Ya. Gimana Pak Yani? Ada tambahan nggak Pak Yani? Ya saya baru dengar tuh kalau air coolant itu bisa gatal. Saya pernah praktekkan sih kemarin waktu di laboratorium, saya coba. Dicoba itu. Memang nggak gatal ya Pak ya? Ya justru kalau gatal malah kita curiga ya. Iya. Air aki mungkin ya. Air aki, ya. Kalau dari sisi EON sendiri, apakah memang sudah ada ininya Pak? Apa namanya? Studi tentang itu Pak Tri? Ya kalau untuk coolant gatal ya. Menurut saya sih kita harus lebih spesifik sih mengukurnya ya. Memang kalau pH-nya tinggi itu memang ke kulit gatal. Ya ke kulit itu gatal. Tapi harusnya kita kalau untuk coolant ya diukur secara spesifik pH-nya itu berapa gitu. Seperti dijelaskan di session tadi, kalau terlalu tinggi juga tidak bagus. Nah, jadi ya bisa jadi karena pH-nya tinggi terus gatal. Tapi itu tidak cocok juga untuk terlalu tinggi. Kalau untuk aluminium malah justru nanti menggerus gitu. Tapi pH-nya berapa itu bisa diukur. Artinya gatal itu bukan alat ukur. Nah, betul. Gatal bukan alat ukur ya Pak ya. Terus sedikit komen yang untuk Enviro, jadi ada produk radiator coolant tuh yang green coal ya, itu kandungannya propylene glycol itu termasuk bukan produk B3, jadi itu memang saya bilang ramah lingkungan. Apa tadi Pak? Green coal ya. Propylene memang glycol. Ada ethylene glycol, ada propylene glycol biasa. Kalau ethylene glycol itu masih ada racun ya? Ya ada racunnya Pak, karena sebenarnya bukan racun Pak. Bukan racun, artinya benda yang mudah bereaksi lah ya. Tapi dia itu sifatnya manis. Manis ya. Jadi cenderung dimakan oleh bakteri, binatang, ada burung, ada ini. Jadi Ya. kalau dibuang jadi masalah. Menjadi masalah buat lingkungan. Bahaya sih enggak, tapi ada kategorinya karena bekas sana. Gitu. Tapi sebenarnya dari EON sendiri juga ada yang produk ramah lingkungan tadi ya. Green environment. Nah itu, tapi warnanya hijau enggak Pak? Karena mereknya green tadi ya, gitu ya, supaya kita memvalidasi nih teman-teman. Warna seperti tadi ya, di sesi pertama. Warnanya hijau. Kebetulan warnanya hijau ya. Warnanya hijau ya. Iya, gitu. Cuman memang harus dipastikan benar-benar sebelum membeli produk pun juga harus mengerti dulu kebutuhannya tadi ya Pak Tri ya. Betul. Dan juga nanti juga sudah diceritakan bahwa sebenarnya ketika kita udah tahu bahwa ada beberapa mitos ini yang itu hanya mitos gitu kan ya. Oke, jadi meskipun coolant itu ramah lingkungan dan rasanya manis bukan berarti bisa diminum gitu Pak ya. Itu mitos yang berikutnya. Karena kadang kan kalau yang yang jago itu katanya mekanik yang jago itu Pak Yani, oli dirasakan sama lidah aja udah tahu ini olinya luar biasa ini. Kalau mekanik sudah merasakan oli menjadi sirup itu luar biasa itu. Iya, itu berarti handal atau hilang ingatan berarti kalau kayak gitu. Itu termasuk mitos begitu. Mitos ya. Itu fakta itu, zaman dulu begitu. Tetapi tidak untuk dikonsumsi banyak ya. Jadi kalau misalnya kita inspect engine, kemudian ada leak gitu ya, ada bocor di engine,
Untuk mengidentifikasi apakah ini bocornya adalah fuel atau coolant atau oil tercampur. Iya, tercampur itu kadang-kadang begitu. Tetapi itu cerita masa lalu lah ya, itu sudah nggak milenial ya. Iya. Dan bahkan kalau ada yang melakukan itu harus ada tulisannya, harus didampingi oleh ahli. Itu hanya bapak-bapak ini yang ahlinya gitu. Iya. Ya, oke. Lalu ada pertanyaan di situ barangkali. Boleh saya minta tampil langsung kali ya, langsung live boleh ya, 5 menit boleh ya, dari Pak Herianto ini ya. Biasa kawan-kawan. Pak Herianto ini, mungkin dari mana ini Pak Herianto? Mungkin bisa langsung open mic Pak Herianto, kalau bisa open cam bisa boleh kalau sinyalnya kuat. Tapi ya Pak, pagi Pak. Dari mana Pak Herianto? Oh ya Pak, kenalkan nama saya Herianto Pak ya, dari KPP. Dari KPP Pak. Oh KPP, KPP Tambang bukan KPP pertama ya? Kalimantan Putra Persada ya? Bukan, ya tetangga nama Pama MTBU lah ya, di Lahat ini Pak, kebetulan kami di Lahat. Saya pikir KPP Pratama itu, kantor pelayanan pajak. Nanti pada lari semua. Nanti pada lari semua. Gini Pak, saya kan ingin saat ini kita sudah bukan terdoktrin ya sama yang namanya produknya Komatsu Pak ya, mungkin Aeon. Setidaknya saya dapat gambaran ini. Nah, saya ingin memastikan aja itu sebenarnya kan kalau tipe engine itu dari bermacam-macam, ada yang pakai turbocharged, aftercooler dan sebagainya. Nah, untuk coolant Aeon ini tuh optimumnya atau efektifnya itu harus engine tipe apa gitu Pak ya. Jadi kita kan ada nih kalau dia semakin titik didihnya tinggi, kalau menurut saya jadi engine dipaksa harus bekerja pada temperatur tinggi Pak ya. Jadi sementara engine tuh tidak boleh, harus tidak panas biar enggak sumbu pendek gitu ya Pak Tommy ya. Nah gitu sih Pak, mungkin bisa dijelasin Aeon ini optimumnya pada tipe-tipe engine yang bagaimana gitu. Itu aja sih mungkin Pak pertanyaannya Pak. Tipe-tipe engine, ya. Tapi saya pikir tadi pertanyaan ini pertanyaan bagus, perlu ditekankan lagi nanti kayaknya Pak Edwan bisa nambahin gitu ya, boleh ya nanti ya, atau Pak Tri langsung boleh. Silakan Pak. Ya Pak, tadi Pak siapa? Pak Herianto. Pak Herianto. Pak Herianto, ya makasih pertanyaannya sangat bagus nih Pak Herianto. Untuk coolant Aeon ini cocok untuk engine apa? Sebenarnya kita bisa lihat di manual book masing-masing engine Pak sebenarnya. Kita tidak spesifik untuk membuat produk itu spesifik untuk engine apa, tapi kita hampir semua manual book kita pelajari, kita ambil, kemudian kita ambil garis besarnya bahwa untuk coolant ini yang heavy duty itu harus memenuhi ASTM 6210. Sampai saat ini sih kita ambil kesimpulan sebenarnya untuk ya hampir semua engine requirement-nya kitab sucinya ke ASTM itu sih Pak. Oh iya. 6210 ke ASTM, merujuknya ke ASTM. Makanya sampai kita coba untuk tes performance yang ke lab di Amerika Serikat tadi Pak. Semoga menjawab Pak Rianto. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kita perlu di trial dulu kayaknya Pak ya. Mungkin izin di trial ya. Aeon mendevelop produknya itu untuk all brand. Gitu kan ya, tidak spesifik ke brand tertentu. Kuning muda, kuning tua, atau oranye, atau apapun, merah muda dan sebagainya. Tapi untuk semua brand tertentu. Nah, ini mungkin saya tanya ke Pak Roman sama Pak Yani gitu ya. Nah, menurut nih tenaga ahli nih ya, bagusnya yang mana sih Pak gitu kan ya, spesifik banget atau yang general banget? Gitu. Misalnya gini, ada kan yang contoh misalnya handphone, ada yang cuman bisa dicas pakai chargernya dari buatan dia sendiri gitu, nggak bisa sama yang lain. Nah, kalau untuk coolant ini gimana Pak Roman? Ya, jadi pertanyaan bagus ya Mas Herianto ya. Kayaknya saya kenal deh ini. Jadi antara ngetes atau tanya ya. Jadi baik, sebenarnya coolant itu kalau kita ngomong material properties, dia tidak bisa membaca dia diam di mana. Ya, misalkan saya adalah coolant misalkan, saya diam di engine yang ada komplit dengan turbocharged, atau saya diam di engine yang tipe
water cooler atau apa kan begitu. Tetapi yang dibaca coolant ini adalah temperatur kerja daripada engine. Itu prinsip ya. Kemudian kedua, coolant itu hanya melihat di mana dia hidup gitu. Di mana dia hidup itu maksudnya begini. Nanti coolant ini akan hidup misalkan di radiator yang metal propertiesnya dari full iron gitu ya, ataukah mungkin dari tembaga, aluminium dan sebagainya. Karena di dalam coolant nanti ada range dia bermain di level basah atau di level asam kan begitu. Jadi tidak semua yang namanya metal properties itu adopted terhadap coolant gitu ya, karena coolant dia akan dimainkan range-nya antara asam dan basahnya, antara apakah dia radiatornya mengandung aluminium ya, ataukah betul-betul ferronya saja yang dominan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa semua pabrikan alat itu selalu mendesain ya engine itu dengan ring kerja itu yang sekiranya tidak ada pemuaian metal yang berlebihan gitu. Jadi biasanya dia bermain di ring kerja misalkan antara 75 sampai 90 derajat. Engine kecil pun sama, engine besar pun sama. Cuman kalau engine besar, maka pabrikan itu selalu mendesain cooling sistemnya itu bisa membuat si engine itu bekerja di ring antara 75 sampai 90. Yaitu dengan memperbesar radiatornya atau mungkin membuat ductilating air sistemnya itu menjadi flowingnya itu menjadi bagus sehingga heat transfer itu bisa berpindah atau terhembus ya, sehingga temperatur kerjanya mencapai di temperatur yang 75 sampai 90 begitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kadang-kadang makanya engine yang memang bermain di temperatur kerja tinggi itu dilengkapi dengan sistem pendinginan yang lebih kompleks ya. Misalkan radiatornya ukurannya lebih besar, kemudian fan speednya itu dengan motor yang RPM-nya lebih kencang ya, kemudian dengan sistem suctionnya itu apakah dia menghembus atau dia menghisap kan begitu ya. Jadi sudah diatur, yang intinya temperatur akan bermain di antara 75 sampai 90. Nah, disitulah coolant ini para engineer chemical itu berpikir bagaimana menciptakan coolant yang bisa mendinginkan supaya ring kerjanya tetap di situ, nggak sampai ke 100 derajat atau sekiannya. Nah, maka yang dimainkan selain asam dan basah, juga yang dimainkan adalah masalah anti-freeze, anti-corrosion, ditambahin lagi dengan menggeser titik bekunya bisa lebih rendah, titik didihnya menjadi lebih tinggi gitu ya, sehingga performance engine menjadi lebih bagus gitu. Itu Mas Tommy. Ada teman Pak ini? Saya cukup ya. Cukup ya. Penjelasan Pak Rohman ini luar biasa, ini udah mencakup semua. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Pak Erianto tadi, yang bisa menentukan kita coolant itu cocok sama engine kita itu ya kita dulu. Lalu kita harus pahami kebutuhannya. Yang kedua, kalau ada produk yang ternyata memang secara propertiesnya masuk untuk ke semua brand gitu kan ya, ngapain kita harus spesifik karena nanti mungkin secara storage handling akan rumit gitu Pak ya. Supply chain-nya akan rumit. Misalnya unit kuning pakainya yang ini, unit abu-abu pakainya yang ini. Jadi akan rumit nanti. Biasanya itu kalau dulu nunggu loop truck dulu. Loop truck gitu ya. Loop truck ini kurang coolant ini gitu kan. Unit apa? Unit kuning. Oh, itu loop truck nomor 1. Loop truck nomor 1 masih di sana. Akhirnya delay. Kalau semuanya bisa dipakai untuk semua brand dan proven, kenapa harus pilih satu-satu gitu ya Pak? Jadi itu cilakanya loop trucknya lagi breakdown lagi. Breakdownnya kenapa? Overheat. Karena ternyata di lapangan gitu ya. Itu mitos juga. Jadi karena seringkali kita cuma ngurusin yang unit yang utama, lupa sama unit support gitu kan. Kita ngurusin mungkin kita tahu bahwa engine itu hanya oli, kayaknya yang oli aja yang diplototin, bener-bener lupa coolant-nya. Padahal coolant-nya penting juga tadi di situ ya Pak ya. Sangat penting. Biar nggak sumbu pendek gitu. Oke, ini menarik sekali nih. Saya pikir masih banyak pertanyaan ya, ada 2.000 pertanyaan yang masuk ya. 2001. Mohon maaf ini teman-teman karena keterbatasan waktu. Saya yakin teman-teman sangat antusias dan kita pun juga Pertapi akan memfasilitasi session-session berikutnya ya. Nanti untuk yang belum sempat terjawab secara live, gitu nanti dari tim Pertapi dan dari Eon akan menjawab langsung gitu. Atau nanti teman-teman bisa
stay tune di YouTube-nya Pertapi dan YouTube-nya Aeon gitu kan. Di situ juga banyak kita posting, kita produce technical knowledge, kita sharing di situ juga banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapetin di situ. Dan jikalau nanti misalnya ada yang menginginkan untuk usul materi ya Pak Roman ya, Ya, Pak Yani atau silakan Pak Tri, di-share. bisa di-share atau mau memperdalam lagi tentang cooling system coolant dengan tim Aeon. Saya pikir tadi Pak Edwan juga anggota Pertapi, jadi bisa kita perdalam lagi gitu ya. Terima kasih untuk untuk atensinya gitu. Nanti Mbak Dina yang akan mengumumkan ya, biar yang unyu-unyu yang mengumumkan untuk kita udah pilihkan ini Pak dari 10 penanya terbaik gitu ya. Ada door prize ya? Iya, akan ada door prize nanti akan dihubungi oleh tim tim Pertapi untuk itu. Nanti disiapin nomor GoPay-nya gitu kan ya. Gitu. Nah, sebelum berakhir gitu ya. Sebelum berakhir nanti setelah ini akan ada polling, mohon diisi, cukup 2 pertanyaan simple aja, yes or no. Nanti silakan diisi. Sambil mengisi, silakan Pak di launch. Silakan mengisi gitu. Jadi Pak Tri nanti kalau ada yang minta trial bisa ya Pak ya? Oh siap Pak. Siap. Oke. Nunggu undangan ini Pak. Iya, oke. Pak Yani mau trial? Mungkin ya. Pak Yani atau Pak Rohman? Dari sebelah saya mungkin bisa mengundang saya. Kemarin kita udah pernah undang ya. Iya. Trialnya itu karena masih belum. Nanti mungkin perlu diulang lagi nih trialnya. Oke, silakan teman-teman ngisi polling dulu. Mohon langsung dijawab ini yes or no, gitu kan ya. Sudahkah, Pak? Sudah di launch ya? Sudah. Oke, nanti silakan di capture aja nanti hasilnya. Menarik banget ini ya. Caranya pooling kita tahu. Ya, itu langsung pooling dia langsung. Nah. Oh, hilang. Ada yang hilang. Mungkin sinyal. Diulang lagi, Pak. Ya. Silakan, Pak. Yang belum ketinggalan nanti yang hilang, mungkin hilang di antara perjalanan sinyal Jakarta ke Kalimantan kali ya. Kan ini yang peserta banyak dari site ya ini ya. Ya, alhamdulillah ini teman-teman luar biasa sekali. Alat berat semua ya. Ya, sangat luar biasa sekali antusiasnya. Jadi rahasia-rahasia sudah terbongkar. Tinggal kita tunggu aja nanti rahasia-rahasia apa lagi yang akan kita explore lagi lebih dalam gitu kan ya. Silakan nanti usul ke Pertapi tentang materi, tema dan sebagainya. Nanti Pertapi akan bantu fasilitasi untuk untuk mengeksplor gitu ya, mengekspos gitu. Luar biasa 133. Iya. Menarik sekali nih Pak Yani, Pak Rohman, Pak Tri, juga tadi ada Pak Edwan di season pertama gitu ya. Kita bongkar dulu rahasianya. Oke. Memang season kayak gini cocok kita buat explore untuk yang lagi viral, Pak. Ya. Gitu ya. Yang waktu yang lebih lama tentunya. Iya, nanti mungkin kita akan coba dengan beberapa sequence yang hal-hal yang lagi viral di teman-teman gitu kan ya. Iya, di lapangan terutama untuk menyangkut support operasional. Betul. Support itu kan teman-teman. penting sekali. Oke. Sip. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas atensinya teman-teman sampai jam sekarang masih stay tune gitu ya, masih aktif gitu ya. Terima kasih juga untuk pembicara yang keren-keren ini. Tadi ada Pak Edwan, Pak Yani, thank you Pak Yani, Pak Rohman. Sama-sama. Terima kasih. Pak Tri, thank you Pak Tri penjelasannya. Terima kasih. Nanti kita